Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Ibu Kepala SDN 2 Langsem, yang saya hormati Bapak Kasipel sebagai perwakilan dari pemerintahan desa, yang saya hormati Bapak Ibu SDN 2 Langsem, juga yang saya hormati Bapak Ibu wali murid dari SDN 2 Langsem beserta anak-anak Ibu yang Ibu cintai dan Ibu banggakan. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur. Alhamdulillah pada kesempatan ini kita bisa berkumpul dalam rangka sosialisasi pemimpin pembelajaran dalam pengelolaan sumber daya sebagai tugas saya dalam memenuhi tugas modul 3.2 dalam program Guru Penggerak. Tak lupa salawat beserta salam semoga senantiasa tercurah limpahkan kepada junjungan kita Habibana wa Nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada para keluarganya, para sahabatnya, para tabi'in tabi'atnya, dan kepada kita semua selaku umatnya yang mudah-mudahan mendapatkan syafaat di yaumil akhir kelak. Amin ya rabbal alamin. Pertama-tama saya haturkan beribu-ribu terima kasih kepada semua yang telah menyempatkan waktunya memenuhi undangan saya untuk sosialisasi mengenai pemimpin pembelajaran dalam pengelolaan sumber daya. Di sini sedikit saya ingin memaparkan modul 3.2 yang telah saya pelajari dalam program Guru Penggerak ini. Adapun untuk ini saya sebagai tugas dari CGP Angkatan 8 ya Bapak Ibu, sekarang sedang memasuki modul akhir, modul 3.2 dan terakhir nanti di 3.3. Nah, salah satu tugas untuk modul 3.2 ini adalah mensosialisasikan bagaimana pemanfaatan sumber daya di sekolah yang tempat saya bekerja. Untuk itu saya mengundang semua warga sekolah, baik itu dari Ibu Kepala Sekolah, Bapak Ibu Guru maupun komite beserta seluruh jajaran yang terkait dengan sekolah SDN 2 Langsem. Nah, di sini sekolah merupakan ekosistem ya Bu, sama seperti di alam ini ekosistem itu yang terdiri dari ada faktor biotik dan abiotik. Kalau di alam biotik itu berarti unsur hidup ya berupa makhluk hidup, dan unsur tidak hidup mungkin ada yang berupa kalau di sekolah meja, tempat tulis, kelas dan sebagainya. Nah, untuk di sekolah itu faktor biotik dan abiotiknya sama, terdiri dari dua faktor ya. Untuk unsur hidupnya mungkin Bapak Ibu Guru tahu semua ya, di sekolah unsur hidup itu apa saja Bu? Yang termasuk unsur hidup. Nah, betul Bu. Jadi unsur hidupnya salah satunya adalah guru, kepala sekolah, murid, itu merupakan unsur-unsur yang hidup yang ada di sekolah. Sedangkan unsur tak hidupnya adalah banyak seperti, nah ini kali ini unsur hidup tadi ada guru, murid, kepala sekolah, tenaga pendidikan, pengawas, orang tua, masyarakat, dan dinas terkait serta pemerintahan daerah. Itu merupakan unsur biotik. Sedangkan unsur abiotiknya di sini ada keuangan, sarana prasarana, dan lingkungan alam. Ya. Jadi sarana prasarana itu seperti lingkungan sekolahnya, ya lingkungan sekolah itu sendiri baik kelas, halaman, ruangan, kantor dan sebagainya. Kemudian lingkungan alam juga di sekitar sekolah lingkungan alamnya. Selanjutnya di sini dalam kita memanfaatkan aset atau modal yang ada di sekolah ada dua pendekatan. Yang pertama itu pendekatan berbasis kekurangan atau masalah atau disingkat dengan deficit based approach. Nah, di sini kalau kita menggunakan pendekatan berbasis masalah, berarti kita fokus pada kekurangan siswa atau kekurangan yang dimiliki sekolah. Misalnya Bu, seperti kemarin kita akan melaksanakan acara Maulid Nabi misalkan. Kalau kita pendekatannya berbasis kekurangan, nanti kita lebih menekankan pada masalah. Aduh, di
urang mah teu acan gaduh panggungna, aduh di urang mah teu gaduh sound systemna, aduh sagala kurang sadaya teu aya paminanya. Itu adalah contoh pendekatan yang berbasis pada kekurangan atau masalah. Jadi perencanaannya itu tidak akan berjalan lancar karena kita fokus pada kekurangan ya Bapak Ibu ya. Sedangkan ada yang kedua itu pendekatan berbasis. Nah ini yang tadi. Jadi kita fokus pada kekurangan sehingga apa yang kita rencanakan tidak akan berfungsi dengan baik. Lalu ada pendekatan berbasis aset atau berbasis kekuatan. Jadi kita melihatnya kekuatan apa yang dimiliki sekolah untuk melaksanakan Maulid Nabi kita kemarin. Misalnya apa sih aset yang ada di sekolah kita manfaatkan. Oh misalnya mubaliknya ada dari orang tua murid. Nah seperti itu ya Bu ya. Itu berarti kita sudah memanfaatkan aset yang ada di sekolah. Oh seperti kemarin misalnya apa panggungnya atau hiasannya ada dari wali murid yang punya hiasan. Itu salah satu contoh pemanfaatan aset. Oh sound systemnya ada bapak ibu guru yang mempunyai di rumah. Nah, itu adalah contoh pendekatan berbasis aset atau kekuatan yang ada pada sekolah itu sendiri. Nah, jadi kira-kira yang baik kita gunakan itu pendekatan yang mana? Yang mana Bi? Pendekatan yang baik untuk diterapkan di sekolah itu ibu-ibu kira-kira yang mana? Ya betul, yang berbasis aset ya Bu ya, sehingga memudahkan kita dalam menyusun suatu program atau perencanaan. Jadi tidak akan terhalangi oleh kekurangan atau masalah yang ada. Selanjutnya, nah ini pendekatan yang berbasis aset ada yang disebut ABCD atau Asset Based Community Development ya, di mana selanjutnya ini disebut dengan pengembangan komunitas berbasis aset, di mana suatu kerangka kerja dibangun dari kemampuan, pengalaman, pengetahuan dan hasrat yang dimiliki oleh seluruh anggota komunitas, kekuatan dan dukungan positif dari lembaga lokal untuk menciptakan kehidupan komunitas yang berkelanjutan. Selanjutnya masih, nah di sini dalam mengembangkan kekuatan atau pendekatan berbasis aset, kita mempunyai 7 modal yang ada di sekolah. Ada 7 modal yang bisa kita manfaatkan. Di antara yang pertama modal manusia. Ada modal manusia, modal sosial, modal politik, modal agama dan budaya, modal fisik, modal lingkungan serta modal finansial. Untuk modal manusia sendiri seperti tadi yang sudah Ibu Kepala Sekolah ungkapkan, yaitu tentu diantaranya ada guru, kepala sekolah dan manusia-manusia yang bisa kita gunakan atau kita kaitkan dalam pembelajaran di sekolah yang berhubungan dengan warga sekolah. Itu modal manusia. Untuk modal sosial berarti, nah sekarang kita cari untuk modal sosial sendiri. Nah ini untuk modal manusia yaitu sumber daya manusia yang berkualitas, kemudian bisa berhubungan dengan kesehatan, pendidikan, kesejahteraan dan harga diri. Itu bisa siapa saja. Nah contohnya di sini. Kira-kira modal manusia tadi siapa saja Bu? Modal manusia berarti ada siapa saja? Ya, kepala sekolah, berarti ya guru, siswa, orang tua murid. ya betul. Nah itu contoh diantaranya adalah modal manusia. Selanjutnya kita ke modal sosial. Contoh di sini yang termasuk modal sosial adalah contohnya asosiasi suatu kelompok yang ada dalam komunitas masyarakat. Bisa terdiri dari 2 orang atau lebih yang bekerja sama dengan tujuan yang sama. Jadi berupa lembaga, institusi atau komunitas. Nah ini adalah modal sosial. Contohnya apa coba? Yang bisa. Komite, betul bisa ya. Karena ini institusi ya, komunitas masyarakat, komite sekolah bisa. Apalagi kira-kira yang berupa lembaga, institusi atau komunitas yang bisa kita ajak untuk bekerja sama dengan sekolah. Pemerintahan bisa ya Pak? Pemerintahan. Karena masuk ke lembaga ya Pak ya? Ya bisa, berarti pemerintahan desa juga bisa untuk diajak bekerja sama. Lalu selain itu mungkin kalau di kita komunitas seperti kalau orang taruna begitu masuk ya? Masuk tidak? Masuk ya? Bisa bekerja sama ya ketika ada misalnya pagelaran atau event-event ya bekerja sama dengan pihak sekolah Ibu ya. Itu jadi
salah satu contoh modal sosial. Lalu untuk modal politik, biasanya ini berkaitan dengan kekuasaan dan kebijakan. Biasanya ini akan menghasilkan suatu kebijakan. Nah, misalkan seorang kepala sekolah dengan kewenangannya yang dimiliki, dia bisa membuat kebijakan yang mengakomodir kepentingan sekolah. Nah, itu salah satunya adalah modal politik dari kepala sekolah. Lalu dari komite juga kayaknya masuk. komite bisa ya menghasilkan ya, berarti ketua komitenya ya setelah menampung aspirasi dari seluruh bisa betul ketua komite. Selanjutnya mungkin kepala desa bisa membuat kebijakan ya, ya terkait misalkan jika ada yang berhubungan dengan dunia pendidikan, nah kepala desa membuat sebuah keputusan misalkan ya, itu juga termasuk ke dalam modal politik. Selanjutnya adalah modal agama dan budaya. Nah, di sini sudah jelas ya kalau ini berarti berhubungan dengan agama dan kebudayaan yang berperan langsung ataupun tidak langsung di dalamnya. Berarti bisa termasuk tokoh-tokoh agama mungkin ya, kemudian tokoh-tokoh yang mahir dalam bidang kebudayaan atau kesenian, misalnya di daerah sekolah kita di Lasem yang lebih menguasai bidang kebudayaan siapa. Kemudian tokoh agamanya mungkin sudah banyak ya. Di setiap dusun juga punya tokoh agama. Itu contoh modal agama. Bisa juga tempat ibadahnya, berupa tempat ibadah kita jadikan untuk misalnya praktek ya, di masjid desa Lasem ya, atau misalnya untuk praktek di pesantren Al-Zahra atau di mana. Nah, itu adalah modal agama, sudah termasuk ke dalam modal agama. Selanjutnya modal fisik. Modal fisik ini di sini berupa bangunan yang bisa digunakan untuk kelas, untuk lokasi proses pembelajaran, laboratorium, kemudian pelatihan dan sebagainya. Infrastruktur atau sarana prasarana mulai dari pembuangan, sistem air, mesin, jalan, jalur komunikasi dan alat transportasi dan sebagainya, itu termasuk fisik. Berarti di kita banyak ya, jalan juga ada fisiknya yang mendukung. Kemudian sudah jelas kalau kelas ada ya. Kemudian saluran air, sistem air kita juga memiliki ya, kamar mandi dan sebagainya. Nah, itu adalah termasuk modal fisik. Selanjutnya ini modal lingkungan alam. Nah, karena kita di desa Lasem ini sebagian besar lingkungannya itu pesawahan Pak ya. Pesawahan berarti kota. Ya, terus sekitar 25 hektar kata lokasi. 125 hektar wilayah di desa Lasem itu didominasi oleh daerah pesawahan. Jadi berarti kita bisa manfaatkan untuk pembelajaran. Kita ajak anak untuk mengenal misalnya ya, lebih dekat mengenai sistem mata pencaharian penduduknya. Kita ajak ke sawah, kita ajak ke peternakan untuk misalnya pengenalan ekosistem dan sebagainya. Itu adalah faktor dari modal lingkungan alam. Dan terakhir adalah modal finansial. Tentu dari semua modal-modal yang tadi sudah terdahulu kita sebutkan, penunjang akhirnya adalah modal finansial. Ya, tanpa modal finansial mungkin bisa kita lakukan, cuma agak sulit mungkin ya, agak terhambat. Jadi pas-pasan mungkin ya. Karena memang di sekolah kebetulan sudah ada dana BOS, jadi modal finansial juga bisa kita manfaatkan untuk mendukung lancarnya proses pembelajaran maupun terwujudnya visi misi sekolah. Jadi di sini modal finansial termasuk juga tabungan. Hutang itu kalau memang daerahnya hutang mungkin menghasilkan ada pemasukan yang maksudnya dari hutanan, ada investasi, ada juga dari pajak dan sebagainya. Kalau untuk sekolah mungkin di kita hanya ada tabungan saja dan dana BOSP ya. Karena untuk investasi sekolah tidak ada. Ya, itu. Nah, itu adalah berupa finansial. Nah, itu saja mungkin Bapak Ibu Guru yang dapat saya sampaikan mengenai bagaimana pengelolaan aset di dalam lingkungan sekolah yang kita di sini di lingkungan sekolah SD Lasem. Mungkin untuk sesi berikutnya saya adakan sesi untuk tanya jawab, barangkali ada dari Bapak Ibu sekalian yang ingin ditanyakan atau mungkin akan memberikan masukan saran. Saya persilakan jika ada. Ada tidak? Bapak dari Ibu, boleh Ibu Kepala ada? Atau dari Bapak Sipel ada? Ada tidak? Pertanyaan? Dari anak-anak ada yang mau ditanyakan?
kurang jelas ada yang mau ditanyakan boleh. Boleh mau bertanya nggak? Nggak ada. Ada yang ada. Sudah cukup jelas Bapak Ibu. Tidak ada pertanyaan. Tidak ada. Pasti tidak ada. Baik, kalau memang sudah cukup jelas, alhamdulillah ya. Tapi saya berharap memang masih kurang jelas, sehingga nanti kita bisa nanti setelah ini ya di luar forum ini untuk bisa ditanyakan lebih lanjut apabila ada hal-hal yang terkait tentang aset tadi, pemanfaatan aset di sekolah mungkin kurang jelas, kita bisa diskusikan bersama di luar forum ini. Mungkin untuk sosialisasi pada pertemuan ini saya cukupkan sekian. Sekali lagi terima kasih atas waktu yang telah Bapak Ibu berikan pada kesempatan hari ini. Mohon maaf apabila dalam penyampaian saya masih banyak terdapat kekurangan maupun kesalahan dalam penyampaian kata-kata. Saya tutup. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.